Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu rancangan pengembangan bahan ajar model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga dengan model berorientasi di kelas. Dan perencanaan pembelajaran model Azure sendiri itu meliputi 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik umum. Karakteristik umum meliputi usia, tingkat perkembangan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, etnis kebudayaan, dan faktor sosial ekonomi. Dan yang kedua adalah spesifikasi kemampuan awal atau bisa juga disebut dengan karakteristik khusus. Berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan siswa yang dimiliki siswa sebelumnya, informasi ini dapat kita berikan melalui kita peroleh dengan memberikan entry test atau entry behavior kepada siswa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Dan dua tahap tersebut disebut dengan analysis learners. Jadi tahap pertama ini menganalisis siswa. Dan yang kedua adalah state standard and objective. Tahap kedua ini adalah merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Standar diambil dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah diterapkan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah seperti menggunakan format ABCD, mengklasifikasikan tujuan, serta perbedaan individu. Selanjutnya adalah select strategies, teknologi, media and materials. Tahap ketiga ini adalah memiliki strategi, teknologi, media, dan bahan pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran harus dipilih apakah yang berpusat pada siswa atau pada guru, sekaligus menentukan metode yang akan digunakan. Dan selanjutnya adalah utilize teknologi, media, and materials. Tahap keempat adalah menggunakan teknologi, media, dan material. Pada tahap ini melibatkan perencanaan dan peran kita sebagai guru dalam menggunakan teknologi, media, dan materi. Untuk melakukan tahap ini, ikuti proses 5P, yaitu mengkaji bahan ajar atau bisa disebut dengan preview the materials. Dan yang kedua adalah menyiapkan bahan ajar atau bisa disebut dengan prepare the materials. Yang ketiga adalah menyiapkan lingkungan belajar atau bisa disebut juga dengan prepare environment. Dan yang keempat itu menyiapkan peserta didik atau bisa disebut juga dengan prepare the learner. Dan yang terakhir adalah menentukan pengalaman belajar atau bisa disebut dengan provide the learning experience. Dan untuk selanjutnya itu adalah require learner participation. Tahap kelima ini adalah mengaktifkan partisipasi siswa. Jadi belajar tidak cukup hanya dengan mengetahui, tetapi harus bisa merasakan dan melaksanakan serta mengevaluasi hal-hal yang dipelajari sebagai hasil belajar. Contoh upaya untuk mengaktifkan upaya tersebut adalah seperti pembentukan kelompok-kelompok belajar dan memberikan kegiatan dalam suatu pelajaran serta media pembelajaran yang menarik. Untuk selanjutnya adalah evaluate and revise. Tahap keenam ini adalah mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran serta pelaksanaannya. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk melihat seberapa jauh teknologi, media, dan materi yang kita pilih atau digunakan dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Dan untuk poin yang kelima adalah rancangan pengembangan bahan ajar model Dick and Carey. Perencanaan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Carey yang dikembangkan oleh Walter Dick and Lau Carey. Model ini merupakan model prosedural dan model melingkar. Jadi tahapan model ini menurut Dick and Carey yaitu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah identify instructional goals atau bisa disebut dengan juga identifikasi tujuan pembelajaran. Tahap awal model ini adalah menentukan apa yang diinginkan oleh siswa agar dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program
pengajaran. Analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan pembelajaran adalah langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan apa yang Anda inginkan setelah siswa melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya adalah conduct instructional analysis atau bisa juga disebut dengan melakukan analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran yaitu menentukan kemampuan apa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dan menganalisa topik atau materi yang akan dipelajari. Dan selanjutnya adalah analysis learners and context. Jadi menganalisis siswa dan konteks. Jadi ketika melakukan analisis terhadap keterampilan-keterampilan yang perlu dilatihkan dan tahapan prosedur yang perlu dilewati, juga dipertimbangkan keterampilan awal yang telah dimilikinya. Dan untuk selanjutnya adalah right performance objectives atau bisa disebut juga dengan merumuskan tujuan kinerja. Berdasarkan analisis tujuan pembelajaran dan pernyataan tentang perilaku awal, maka diperoleh pernyataan khusus tentang apa yang dapat dilakukan oleh siswa setelah menerima pembelajaran. Pernyataan-pernyataan tersebut diperoleh untuk dari keterampilan dari analisis pembelajaran. Selanjutnya adalah develop assessment instrument, pengembangan instrumen penilaian. Pengembangan instrumen penilaian didasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan. Jadi berdasarkan tujuan pengembangan yang tertulis, kembangkan produk evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa melakukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah develop instructional strategy atau bisa disebut juga dengan pengembangan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan pra pembelajaran, penyajian informasi, praktek dan umpan balik, dan mengikuti kegiatan selanjutnya. Penentuan aktivitas pembelajaran membantu dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya itu develop and select instructional materials, pengembangan dan pemilihan bahan ajar. Jadi mengembangkan dan memilih materi pembelajaran meliputi petunjuk untuk siswa, materi pembelajaran dan soal-soal. Jadi pengembangan materi pembelajaran tergantung kepada tipe pembelajaran, materi yang relevan dan sumber belajar yang ada di sekitar perancangan. Selanjutnya adalah design and conduct formative evaluation of instruction, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Jadi evaluasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi data tersebut. Dan yang poin keenam adalah rancangan pengembangan bahan ajar model Hanafin dan Peck. Model ini mendapatkan 3 fase, yaitu fase yang pertama adalah analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Yang fase kedua adalah informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Untuk fase yang ketiga adalah fase pengembangan dan implementasi, terdiri dari penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian summatif gitu. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.